lain lah. Nanti biar objektif. Apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Berjalan sudah, nggak ada harmonis kan. Kita satu sama lain dan setiap momen apapun rapat dan seterusnya nanti ada yang menegaskan nanti. Saya selalu mendampingi, tolong Porianto dampingi saya di sebelah saya, tolong bantu saya, tolong kasih pencerahan, kasih program strategi dan seterusnya. Karena kita tahulah mungkin beliau kaitannya dengan persoalan itu belum. Dan saya selalu. Nah, asbabun nuzulnya ini mulai ada masalah. Ini harus jelaskan apa adanya gitu. Itu berawal dari adanya interpelasi. Ini harus terbuka memang persoalannya. Waktu itu masih ada wacana, masih baru bentuk wacana interpelasi. Itu ya mungkin tahun 2021 lah. Itu masih wacana. Saya sampaikan, karena itu kewajiban saya secara etik sebagai anggota DPRD yang dari Partai Nasdem, saya harus menghadap ke pimpinan partai, menyampaikan bahwa kami di kantor DPRD ini ada wacana itu. Saya sampaikan dari 48 orang itu karena 2 orang waktu itu ada yang satu bermasalah dan satu meninggal belum diganti lah sudah. Ada 48 yang akhirnya apa? Saya sampaikan ada 41 orang yang setuju dan 7 orang yang tidak. Saya permisi. Oke, silakan. Saya jelaskan untung ruginya. Apa itu interpelasi? Saya sampaikan juga semuanya. Nah, interpelasi itu kan ada 4 tahapan. Usulan, penjelasan, interpelasi itu sendiri, dan terakhir itu catatan. Itu 4 kali interpelasi. Ada 4 tahapan. Pertama itu diusulkan. Diusulkan itu kan 7 orang minimal 2 fraksi. Berbeda fraksi. Nah, itu yang namanya penjelasan itu menjelaskan yang mengusulkan. Itu harus disetujui dalam forum paripurna yang kemarin dengan segala dinamikanya. PDIP waktu itu walk out lah. Itu dalam konteks persetujuan itu. Karena itu harus disetujui dulu, karena itu harus menjadi keputusan DPRD. Kan gitu tuh. Karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, waktu itu sudahlah kita sama-sama tahu itu sudah menjadi persetujuan DPRD, kemudian baru ke Nah, sebelum kita ini menceritakan ke depan interpelasi dan catatan interpelasi, pada saat menjelang persetujuan itu, kalau nggak salah ingat saya, tanggal 31 Januari. Nah, pada menjelang itu persetujuan, karena saya yang ditugasi oleh teman-teman semuanya ini di DPRD ini, bahwa saya sebagai koordinator dan selagus sebagai juru bicara. Makanya saya yang harus menyampaikan di forum rapat itu di podium. Dan saya harus menjawab setiap pertanyaan yang tidak setuju waktu itu. Gampang cerita, itu 5 hari menjelang persetujuan itu. Tanggal 27. Itu muncul di koran. Mungkin bapak-bapak yang nulis lah diantaranya mungkin. Bahwa yang namanya Nasdem mencabut dukungan interpelasi. Itu di koran. Saya sempat diam itu 1 hari 2 hari. Karena saya sadar betul ini urusan patsun. Karena saya harus patuh kepada. Itu ketiga harinya, menjelang 2 hari pelaksanaan persetujuan. Itu datang yang namanya Heri, sekretaris DPD. Pak Rianto ada di mana? Saya harus ketemu langsung dengan Pak Rianto. Saya diperintah langsung oleh ketua saya. Saya harus ketemu langsung dengan Pak Rianto. Waktu itu saya di rumah. Saya fasilitasi, oke. Anda datang, saya siap ketemu. Ketemulah. Ada saksinya juga. Waktu menyampaikan saya izin juga itu, maaf lah, 15-20 orang ada. Semuanya menyaksikan. Ada kepengurusan lain. Waktu memerintahkan saya begitu juga ada 4-5 orang. Datanglah, gampang cerita itu sekretaris itu rumah saya. Pak Rianto, saya diperintah oleh ketua harus langsung ketemu dengan Pak Rianto. Ini perintah ketua langsung, karena makanya saya harus langsung ketemu dengan Pak Rianto. Pak Rianto itu lanjutkan interpelasi. Ada semuanya saksinya nanti akan kita buktikan di peradilan. Karena kalau saya ini bohong kan begitu, ada. Pak Rianto lanjutkan. Saya juga sempat tanya, apa itu, gimana itu cerita yang di koran itu bahwa Nasdem itu mencabut dukungan interpelasi.
Wah itu biarkan, itu biar nggak biasa itu. Politik itu kan biasa akrobat. Kalau Wiranto tetap ini perintah ketua, lanjutkan saja. Ini saya pertanggungjawabkan setiap kalimat dan kata yang saya sampaikan hari ini. Artinya bukan ngarang, bukan pembohongan gitu. Benerin. Dan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan nantinya. Akan dibuktikan di ranah peradilan. Nggak gampang cerita. Itu kan pelaksanaan tanggal 31 saya berangkat karena diperintah langsung oleh ketua melalui sekretaris. Itu tanggal 1 muncul lagi teman-teman di press di koran itu. Ruyanto kader Mbalelo. Masih ingat mungkin lah. Ruyanto ini kader Mbalelo dan akan diberikan sanksi PAW, pemberhentian antar waktu. Saya nggak ngeh karena yang saya pahami itu yang namanya pemberhentian itu dia ada mekanismenya dan tidak semudah itu. Prosesnya itu harus dilakukan. Dan itu sudah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kita. Itu yang namanya kalau ada kesalahan pun juga, saya itu mestinya harus diundang, ditegur dulu, diklarifikasi, Anda ini salah. Ini tidak ada, malah yang muncul itu surat peringatan yang konteksnya nggak ada sebetulnya dalam anggaran dasar dan anggaran tata tertib partai kita. Tapi ya sudahlah, karena itu mungkin bisa jadi belum paham. Muncullah itu nggak ada. Saya diundang tak? Kenapa Anda ini ngelo berangkat? Nanti kan saya sampaikan, Anda mengutus enggak ini orangnya? Ada orangnya ini. Saya suruh melanjutkan. Ikut inter, itu tidak ada. Muncullah isu ini, bergulir ramai. Konon sampai ke Bandung. Itu namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah kalau di Bandung itu, kalau Nasdem. Saya mencari tahu dan saya datang ke Bandung. Mengejar gitu maksudnya. Supaya clear gitu tuh. Karena saya nggak enak disangka dianggap kader Mbalelo. Saya datang ke sana. Ditemui oleh sekretaris yang namanya Rahmat. Saya jelaskan tadi dari kronologis awal itu. Saya begini, sowan, permisi dan seterusnya. Apa bahasanya? Kok Pak Ibrahim tidak konsisten? Bapak sih yang bilang begitu. Bukan saya. Tapi saya bukan itu intinya yang saya maksud. Kalau memang benar ini ada usulan pengaduan yang dari DPD Indramayu ke DPW, kan begitu tuh, tolong diklarifikasi. Untuk tidak sepihak, saya tidak benar Pak. Saya tidak ngaku benar. Kebenaran itu hanya milik Allah kata saya. Kalaupun juga ada yang menyatakan siapa salah, siapa benar, itu urusan peradilan. Itu urusan hakim. Tapi paling tidak Bapak, ketika ada pengaduan dari DPD, tolong diklarifikasi dulu. Saya diundang Pak. Dengan Pak Ibrahimnya. Bener demi Allah, demi Rasulullah. Biar nanti tahu siapa yang sebenarnya ini. Bagaimana yang sebenarnya. Kan kira-kira begitu tuh. Saya minta sama DPP itu diundang ke Bandung. Dengan Ibrahimnya. Supaya nanti jelas persoalannya, duduk persoalannya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Diklarifikasi dulu. Dan itu ada kewajiban DPP ketika memang ada persoalan di internal partai. Saya bingung. Harus apa lagi saya? Cuman saya berpikir, kalau saya di PAW itu yang mem-PAW saya sesuai dengan aturan partai maupun juga aturan perundang-undangan. Itu adalah DPP partai. Bukan DPD partai, bukan DPW, bukan Bandung, bukan Indramayu. Tapi DPP yang memberhentikan saya itu. Langsung ketua umumnya Surya Paloh dan di situ juga dijelaskan. Dalam konteks ADART itu. Ya tadi, saya harus diundang diklarifikasi. Dan saya pasti disidang karena di sana ada yang namanya Mahkamah Partai. Setiap anggota partai yang bersalah pasti diundang dan pasti disidang. Anda salah benar itu diputuskan oleh Mahkamah Partai. Anda salah, Anda benar. Pikiran saya sudahlah, saya nunggu diundang Mahkamah Partai yang ada di pusat. Karena keputusan Mahkamah Partai itu nanti salah atau benar, apapun sanksinya, itu nanti Mahkamah Partai akan memberikan ke DPP, ke pengurus harian, ke Surya Paloh. Nanti atas dasar rekomendasi Mahkamah Partai itu baru membuat keputusan berhenti atau tidak berhenti. Jadi keputusannya kan saya harus disidang dulu, harus diklarifikasi dulu. Dan dalam konteks ADART itu saya punya hak. Siapapun yang namanya anggota partai, kader partai, itu hak untuk membela diri.
Itu konteksnya ya di situ. Ketika sidang benar enggak, saat ini begini Pak yang sebenarnya. Dan ini yang saya tunggu. Tiba-tiba itu ingat saya bulan puasa sekitar bulan Februari Maret lah tahun kemarin itu. Saya dipanggil secara resmi. Saya pikir tadinya main-main ketua saya ini, pimpinan saya ini. Karena saya dengan ketua ini sudah kayak biasa lah. Kok ini resmi benar saya dipanggil pakai surat oleh pimpinan oleh ketua. Pak Rianto dipanggil. Saya menghadap. Apa? Pimpinan ketua khususnya menyampaikan bahwa Puryanto sekarang ada PAW dari partai. Saya kaget dan saya nggak ngerti, saya nggak. Kok bisa begini? Karena saya tidak merasa diproses oleh partai. Kan gitulah ceritanya. Akhirnya saya berpikir, saya tanya-tanya juga, saya bukan orang pintar juga soal hukum. Dan saya tanya-tanya juga teman-teman khususnya ke Pak Ucu. Konsultasi. Gimana nih saya masalah begini? Bagusnya. Pak, maaf. Karena ini kalau tidak diproses nanti yang dipersalahkan DPRD. Kan begitu tuh. Makanya supaya DPRD pun juga secara kelembagaan tidak disalahkan, Bapak harus mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Partai. Kok kenapa saya begini? Beri putusan begini. Padahal salahnya saya apa ini pun juga tidak jelas di situ. Ya. Kalau melanggar disiplin apa segala macam. Ya kalau melanggar, saya interpelasi ikut melanggar disiplin. Ya tanya saja ke si Eriknya kan tadi yang mengantarkan yang merintah saya suruh lanjut itu. Sudah gampang cerita tadi. Saya akhirnya berpikir ya sudah ini harus ada keberatan dari pihak saya. Saya memberikan kuasa kepada lawyer bahwa saya merasa keberatan atas keputusan DPP itu soal PAW. 2 bulan baru dijawab. Apa jawaban dari sana? Semuanya terdokumentasi nih, awas. Ada semuanya. Tidak asal ngomong gitu saya. Nah kemudian saya sudah menggunakan pengacara, lawyer lah. Datanglah ke sana ke DPP menyampaikan keberatan. Sampai di sana tadi 2 bulan baru dijawab. Apa jawabannya dari DPP ini? Ini biar terang benderang persoalannya, jangan sampai sepihak. Ini kan kalau pihak sana kan anggap Ibrahim ini kan saya tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah ke DPP dan seterusnya. Ini harus saya jelaskan. Itu pembohongan ini sebetulnya. Nah, begitu kita di sana dijawab ini nggak boleh karena ini persoalan internal partai. Harus yang bersangkutan, harus Pak Riantonya langsung yang harus datang ke Mahkamah Partai. Ini permintaan dari sana, dari Jakarta. Ya saya turuti loh. Iya kan? Jadi ditolak kayak itu. Saya datang sendiri. Nanti semuanya saya perlihatkan semua. Data-datanya, tanda terima, dokumentasinya. Ini bukan ngarang. Akhirnya saya ke sana. Ke DPP. Sudahlah. Gampangnya cerita saya pikirkan saya nunggu. Ada beberapa alternatif pikiran saya tapi itu ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi saya ini diproses ulang karena tadi proses Mahkamah Partainya kan tidak dilakukan di sana. Saya tidak pernah diundang, tidak pernah diklarifikasi. Mungkin saya mulai disidang nih sekarang. Walaupun logikanya nggak mungkin karena keputusannya sudah muncul, kok masa sidangnya baru? Tapi ya sudah kita berandai-andai saja. Kedua, pikiran saya, saya ditolak. Keberatan Anda ditolak. Kan begitu kira-kira. Dari DPP nih, keberatan Anda ditolak. Ini menguatkan keputusan itu dan Anda tetap berhenti dengan alasan ini. Ada jawaban. Sekelas partai ini. Ketiga, pikiran saya, mengabulkan keberatan saya. Karena saya kan keberatan. Ya sudahlah, Anda saya kabulkan. Tidak jadilah dicabut itu keputusan itu. Saya kan nungguin. Karena saya mau ke peradilan ini, itu kan nanti harus selesai dulu dengan urusan dengan partainya. Kok sekarang masih ngambang? Belum ada ketegasan saya ditolak atau diterima keberatan saya itu. Nah sekarang muncul lagi. Inilah, itulah. Saya harus bagaimana? Kan kira-kira begitulah. Saya harus bagaimana? Ya.
Saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Karena saya menunggu itu. Dan sekarang saya karena nggak mau ingin pusing sudah. Ini saya merasa diteror beginilah, maaf lah. Kalau ini kan urusannya kan saya dengan DPP. Urusan dengan DPP, bukan dengan urusan dengan dia. Kalau secara pribadi dengan dia saya nggak ada urusan, secara hukum lah. Tapi kalau memang dia secara pribadi masih ngotot dengan saya, urusan dengan saya, karena dia mungkin nggak ada yang berani sama dia. Hari ini saya ngatakan ngomong saya berani sama dia. Saya hadapi kapanpun dia. Tulis nanti, jangan jadi tulis. Saya tidak takut sama dia. Kalau secara pribadi, seakan saya hadapi dia. Ini orang nggak ada yang berani orang Jerman sama dia. Apa yang keluar itu kan pembohongan, fitnah dan seterusnya. Saya buktikan semuanya. Saya ini sudah cukup sabar. Apa sih motifnya? Apa sih salah saya? Jelaskan dong. Diundang dong saya. Apa sih susah? Kok saya baik, saya bantu dan semuanya saya bantu. Kok saya diperlakukan begitu? Ini banyak nih teman-teman. Ini dari kecamatan ini. Sudah jungkul ini jadi banyak yang lain. Kalau mau datang semua, saya tolak hari ini. Kalau saya mau datang, saya maaf, saya bukan ria, bukan sombong. Ribuan saya sanggup saya datang. Nanti kalau di pengadilan saya kerahkan semua. Saya sudah cukup sabar dan saya sudah nggak ada pilihan lain kecuali itu. Saya hadapi dia secara pribadi. Konon hari ini pun juga mau datang, saya tunggu sekarang. Saya siap sekarang. Cukup sabar saya. Nah ini nih, diberhentikan, maaf. Sudah suruh bikin pengurus desa, pengurus DPRT lah, KTA, ribuan KTA. Begitu ini, berhenti kamu. Kamu berhenti, kamu ganti lagi, kamu berhenti. Dan semua begitu seterusnya. Orang paling kuat juga paling 3 bulan sudah. Mau apa kita ini? Mau apa kita? Tapi ya sudahlah, kita nggak mau wilayah itu karena tanggung jawab dia, partai, urusan partai dengan. Nah, itu yang sesungguhnya. Saya tidak mau menambahkan dan mengurangi. Tapi jujur saya membuat statement hari ini. Khususnya untuk Ibrahim, saya hadapi saya. Ruyanto ini sekarang. Mau apa dia sekarang? Tapi ya oke lah kita, karena hukum. Ayo siap. Nanti akan terbuka semua nanti di pengadilan. Siapa yang salah, siapa yang benar, nanti di pengadilan nanti. Kita nggak mau mengatakan benar. Saya katakan tadi, benar itu milik Allah. Jadi bukan berarti saya ini benar. Bukan. Nanti pengadilan yang menentukan ini. Nanti saya buka secara terang beneran. Apa sih salah saya? Apa sih begini saya? Atau dia pun juga sama, kalaupun juga dia sama. Ayo kita bukti. Tapi bukan dengan cara-cara yang geruduk, mengintimidasi kantor. Datang seolah-olah ini saya begini. Enggak. Saya tidak membela kantor saya, tidak membela pimpinan saya. Karena tadi saya mau ada upaya. Ada upaya hukum saya yang belum dijawab oleh. Nih saya ini sebentar aja. Sok silakan Pak. Kalau Ibrahim kan saya nggak pernah. Ini lawyer saya yang datang ke DPP. Ada tanda terimanya. Ada dokumennya resmi ke DPP ini. Ini kan tadi saya jawab. Udah dijawab sana. Ini harus langsung saya. Saya itu. Ke DPP itu. Apa kemarin di sini dengan teman-teman? Dengan sampean kan? Oh Pak Ruyanto tidak pernah ke sana. Tidak melakukan apa-apa. Ada ini dokumennya. Tanda terimanya ada semuanya. Saya upaya langsung ke DPP datang. Harus bagaimana lagi saya? Anggapannya kan saya tidak pernah ini dan itu dan itu. Ada semua. Ada tanda terimanya di sini. Tertulis. Menyerahkan dokumen ini. Tidak main-main. Ada semua. Nah. Kalau soal masalah ke depan, saya hari ini, mulai kemarin saya sudah menyerahkan sepenuhnya ke lawyer saya. Jadi kalau urusan nanti ke depan masalah hukum, saya sudah tidak bisa ngomong, Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah memberikan kuasa penuh kepada lawyer saya. Berarti kalau urusan itu nanti, silakan tanyakan ke Mas Ucok. Tapi sebelum itu saya beri waktu dulu, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari media. Enggak diminum. Iya. Pertama, kami harus menyampaikan bahwa kehadiran saya di sini itu sebagai kuasa hukum atau advokat dari Pak Ruyanto dalam kaitan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPW Partai Nasdem Jawa Barat, DPP Partai Nasdem Pusat, dan Mahkamah Partai. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan sebenarnya sederhana sekali. Secara konstitusi bahwa Pak Ruyanto itu di samping didaftarkan oleh partai jadi anggota dewan karena dipilih oleh konstituennya tentunya itu. Maka tanggung jawab dan kewajiban melekat pada dua hal tersebut. Sehingga untuk kewajiban partai, Pak Ruyanto sampai saat ini masih menunaikan kewajiban partainya dalam pengertian membayar iuran-iuran partai itu sampai saat ini. Dan terhadap konstituennya juga tetap melakukan tanggung jawabnya. Makanya kemudian tidak aneh ketika konstituen merasa terzolimi dengan adanya perwakilannya yang di sini dimacem-macemin, sehingga di bawah itu ramai walaupun tidak diminta. Saya kebetulan lama kenal dengan beliau dan beliau selalu menyampaikan keluh kesahnya dan meminta advice. Advice yang pertama itu terkait pada surat peringatan dari DPD Partai Nasdem Indramayu tanggal 4 Februari. Di dalam peringatannya itu ternyata Pak Ruyanto telah didakwa, dituduh melakukan perbuatan indisipliner. Seperti itu Pak ya. Dan Pak Ruyanto sendiri merasa bingung indisipliner apa yang dilakukan itu. Dan lebih-lebih lagi Pak Ruyanto tidak pernah menerima surat peringatan itu secara langsung. Pak Ruyanto menerima itu karena diundang Ketua DPRD menyangkut klarifikasi. Ini ada surat peringatan. Karenanya Pak Ruyanto merasa terzolimi sekali. Bagaimana mungkin yang diberikan peringatan itu tidak menerima peringatan? Dengan demikian maka kami berpandangan DPD Partai Nasdem Indramayu ini telah mengesampingkan hak-hak konstitusional Pak Ruyanto. Dalam hal ini hak membela diri ini yang paling sangat substantif sekali. Di samping diatur dalam Undang-Undang MT3, diatur juga dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Seharusnya DPD Partai Nasdem Indramayu itu sebelum memberikan peringatan itu harus terlebih dahulu meminta klarifikasi dari Pak Ruyanto apa yang menjadi sebab dan lain-lain. Yang kedua, di Partai Nasdem itu tidak dikenal istilah surat peringatan karena sanksi itu berbentuknya teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian. Jadi model apa ini secara administratif partai? Yang kedua, ternyata kami berpandangan DPW juga ikut terlibat di sini, berkonspirasi. Karena terlalu cepat. Surat peringatan itu 4 Februari, DPW Partai Nasdem Jabar itu membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari, 10 hari. Sehingga Pak Ruyanto tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa menggunakan hak membela dirinya. Makanya kami sebut ini konspirasi. Lalu selanjutnya, 2 hari kemudian, itu pengurus harian DPP Pusat membuat rapat yang intinya dalam rapat itu memutuskan, memvonis bahwa Pak Ruyanto betul telah melanggar indisipliner. Nah, karenanya ya Pak Ruyanto berkeberatan, tapi pada saat itu tanggal itu Pak Ruyanto belum tahu karena suratnya baru tahu itu sebulan kemudian ketika diundang oleh pimpinan dewan. Nah terkait itu maka apa yang harus dilakukan, kan cerita Pak Ruyanto, apa yang harus dilakukan? Saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan ada yang namanya Mahkamah Partai. Di situ bisa mengajukan keberatan terhadap putusan DPP Partai Nasdem itu ke Mahkamah Partai. Lalu selanjutnya karena dalam situs website DPP Partai Nasdem itu tidak ada namanya peraturan tentang Mahkamah Partai, tata cara prosedur. Akhirnya sudahlah, kalau tidak ada, sudah kami berkirim keberatan itu atau sengketa partai kepada Mahkamah Partai. Lalu kemudian betul 2 bulan nggak ada tanggapan, kami berkirim surat lagi sebagai kuasa hukum itu untuk meminta ditindaklanjuti terhadap permohonan yang pertama. Lalu muncul surat dari Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa di ketentuan kami dalam pengertian Partai Nasdem itu tidak diperbolehkan
diajukan permohonan sengketa partai itu oleh kuasa hukumnya, harus sendiri dan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Tenggat waktunya kalau tidak salah tanggal 27 tenggat waktunya. Dan masih dalam tenggat waktu Pak Rianto itu datang secara sendiri, datang ke sana didampingi oleh kuasa hukum, maknanya datang sendiri menyerahkan gugatan sengketa internal partai ke mahkamah partai, diterima, ada tanda terimanya. Lebih lanjut Pak Rianto sudah diam, tidak mengambil sikap menunggu. Cuman karena lagu menunggu itu kan lama gitu, jadi agak gelisah gitu Pak Rianto, apa ini keputusannya. Lebih lanjut setelah itu ujuk-ujuk ada keputusan partai yang baru, yaitu keputusan tentang pemberhentian keanggotaan Pak Ruyanto. Dan terhadap keputusan itu Pak Rianto sudah berkirim keberatan ke DPP. Lalu terus mengalir dan Pak Rianto merasa terdesak, merasa ini harus menggunakan hak politiknya di samping hak hukumnya, maka menggelarlah konferensi pers ini. Ini apa-apaan, putusan Mahkamah Partai belum, tapi DPP mengeluarkan keputusan yang baru. Karenanya kami berdiskusi, lalu pada simpulan ini harus digugat. Karena Mahkamah Partai tidak dapat menjalankan kewenangan hukumnya selama kurun waktu 60 hari semenjak diajukan gugatan itu. Dan itu diatur dalam undang-undang. Dan kami merasa ini dapatlah kemudian diajukan gugatan ke pengadilan negeri, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Karenanya pada tanggal 26 kemarin, kami kuasa hukum Pak Rianto telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Indramayu. Gugatannya meliputi ada 4 tergugat. Tergugat pertama itu Partai DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu. Tergugat 2 itu DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Tergugat 3 itu DPP Partai Nasdem, dan tergugat 4 itu Mahkamah Partai. Kami berkesimpulan para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Pak Ruyanto. Karena secara material dan imaterial kami juga menggugat keempat tergugat ini harus membayar Pak Ruyanto sebesar 1.210.000.000 rupiah dalam pengadilan. Besar harapan kami pengadilan bisa menindaklanjuti sesegera mungkin. Dan setelah kami mengajukan gugatan itu, kami juga berkirim surat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu untuk melakukan penundaan terhadap usulan PAW Pak Ruyanto. Karena kami memandang dalam mengusulkan PAW nanti secara teknis itu ada ketentuan bahwa tidak sedang dalam proses pengadilan. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Lebih lanjut mohon doanya teman-teman semua supaya Pak Ruyanto selalu diberikan kesehatan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Mungkin itu, dan selanjutnya kami persilahkan ke teman-teman yang lain untuk bisa kita bertanya jawab lah setidaknya itu. Terima kasih. Baik, kita pandu ya. Nanti atau saya atau mungkin Kang Ucok yang menjawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan satu-satu saya. Dari teman-teman pres silakan. Izin Pak, Silakan. saya kajian dari media jurnal berita. Kebetulan juga kemarin pemberitaan itu saya angkat terkait DPP yang datang ke sini waktu kemarin, bahwa di situ ada statement dari ketua DPD Indramayu itu bahwa Bapak itu sudah dicabut kartu keanggotaan dan sudah dikeluarkan dari Partai Nasdem. Itu kebenarannya seperti apa itu Pak? Ya tadi yang sudah dijelaskan. Saya menjawab. Ya. DPP memang betul telah mengeluarkan SK tentang pemberhentian dan pencabutan KTA. Namun kami memandang bahwa Pak Ruyanto itu tidak bisa dicabut atau diberhentikan sebagai anggota DPRD atau diberhentikan sebagai anggota partai atau dicabut kartu keanggotaannya. Karena selama proses untuk mencapai ke sana itu telah terjadi pelanggaran hukum yang dimaknai. Makanya kemudian kami akan menguji itu. Apakah SK DPP tentang pemberhentian Pak Ruyanto sebagai anggota itu betul secara hukum atau tidak? Karena kami tetap berpendirian bahwa itu tidak betul. Itu harus dianulir karena prosedurnya telah menyalahi peraturan perundang-undangan maupun menyalahi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Gitu. Ini yang keduanya Pak, terkait permasalahan pengajuan ke mahkamah terkait ini, itu betul nggak ada berkas di mahkamah partai Pak? Kami bisa buktikan bahwa Pak Ruyanto secara pribadi telah mengajukan itu
ada tanda terimanya, nanti bisa dilihat, ada fotonya Yang tadi bisa dilihat. Karenanya kami pun menggugat Mahkamah Partai kenapa tidak memproses dalam waktu 60 hari, karena berdasar Undang-Undang MD 3 itu batas waktunya cuma 60 hari. Tapi sudah sekian bulan ini tidak ada respon. Karenanya kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri bahwa Mahkamah Partai telah lalai tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk memproses ini. Nanti dokumen ada yang tadi. Sebelum ini kan keputusan sepihak ya, dianggapnya seperti itu ya. Sebelum terjadinya permasalahan hukum tadi ya enggak terkait dengan pengadministrasian dari partai, surat peringatan dari partai, setidaknya sebagai orang timur antara Pak Ruyanto dengan ketua DPD barangkali ada komunikasi atau ada obrolan apa, atau memang barangkali ada sebab yang lain di luar dari hal dari interpelasi ini atau masalah pribadi barangkali. Mungkin saya bisa menambahkan terkait hak interpelasi. Sesungguhnya dalam Undang-Undang MD 3 maupun Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, interpelasi itu adalah hak anggota dewan yang tidak boleh diintervensi oleh partai politik. Itu satu hal yang berbeda. Sehingga kalau argumentasi yang dibangun oleh DPD Partai Nasdem Indramayu bahwa telah menginterpelasi, mereka telah menyatakan dengan sendirinya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya pikir ini hal yang berbeda, karena itu adalah hak. Dan lebih dari itu, bahwa di dalam anggaran rumah tangga Partai Nasdem itu disediakan hak untuk membela diri. Itu poinnya catat tebal, hak membela diri dari anggota. Dan sampai saat ini tidak pernah Pak Ruyanto itu diklarifikasi ataupun disediakan ruang waktu untuk membela diri. Itu menjadi soal utama, karena kami pikir ini prinsip. Dan prinsip itu juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentang prinsip-prinsip membela diri itu. Begitu, Mas. Ya. Jadi kita tangkap bahwa ada ketidakkonsistenan dari ketua DPD yang diungkapkan oleh Pak Ruyanto tadi ya. Lewat Pak Heri. Ya, lewat Pak Heri tadi katanya lanjutkan. Ya. Nah, itu kan lewat Pak Heri. Nah, kemudian dengan Pak Ibrahimnya sendiri, apakah pernah ada komunikasi sebelumnya barangkali dengan Pak Ruyanto sebelum rame begitu atau turun surat peringatan yang pertama tadi? Silakan, kalau nggak ada komunikasi. Nggak ada. Nggak ada. Ada permasalahan pribadi? Nggak ada. Nggak ada. Ya tanya saja ke Pak Ibrahimnya lah. Ya kalau Pak Ruyanto tidak merasa punya masalah Ya, dengan partai. kalau di sana menganggap masalah ya tanyakan kayak Ibrahim. Buat saya nggak ada, tanyakan. Oke, yang Nggak lain. ada. Berarti sampai hari ini dari Mahkamah Partai belum pernah memanggil Bapak untuk menyampaikan. Dan kami Ini sudah yang- memandang bahwa sudah gugur kewajiban hukum Mahkamah Partai itu. Dan sekarang sudah beralih pada peradilan umum. Enggak, silakan. Yuk. Biar enak terang benderang lah. Kita terang-terangan aja lah, biar jelas. Terima ke itunya Oh iya. disampaikan waktu datang sendiri. Satu saja. Boleh minta itu Pak, foto penyerahan waktu di mahkamah. Iya boleh. Nanti kita kirim. Nah ini yang waktu saya itu yang langsung tanda Coba lihat. ya Oh ya, tanda terima yang sendiri. tanda terimanya itu. Mahkamah Pak Ruyanto langsung itu yang Tanda terimanya gitu. yang menyerahkan. Jadi kalau Ibrahim misalkan ngomong tadi belum pernah ke sana, belum pernah dan seterusnya ngaco itu. Cocok. Kalau ada badan pekerja sih gimana kan? Ya. Jadi tadi di Pada saat Pak Ruyanto menyerahkan dokumen itu. Menyerahkan ke DPD nih. Ke Mahkamah Partai. Partai. Karena satu kantor dengan DPP ya di situ juga. Ya, tadi serah terimanya ini ada dokumen benar. Jadi kalau yang mengatakan saya tidak pernah apa-apa gitu ya inilah jawaban.
Ya karenanya kami juga mohon nanti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu yang bisa juga lah diliput ya. Untuk Iya. pencerahan semua Iya. sehingga Pak Ruyanto punya hak juga untuk membela diri. Iya. Selama ini Pak Ruyanto nggak pernah ngomong dan memang ngirit ngomong gitu karena khawatir justru ketika banyak ngomong itu terjadi banyak hal miskomunikasi. Saya tuh hanya mencari kebenaran, keadilan itu aja sih. Selebihnya saya serahkan semuanya kepada, ya kalau konteks sekarang mah kepada hakim lah, pada majelis. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan. Oh iya Pak, satu lagi ada tambahannya, saya lupa. Ini terkait surat rekomendasi dari Surya Paloh itu untuk pemberhentian Bapak dengan pergantian PAW itu sebenarnya Pak. Keputusan ya dari Surya Paloh dari gimana Pak tanggapan Bapak? Pertama bahwa awal mula itu muncul SK tentang PAW ke Dewan. Pak Ruyanto tidak terima, itu tidak pernah menerima. Dewan menerima SK tentang pergantian antar waktu dan surat permohonan untuk mengganti antar waktu. Saya ngobrol dengan Dewan terkait surat itu sebagai lawyernya Pak Ruyanto. Ini kan kelihatan sangat keliru. Karena secara peraturan undang-undangan, awal pertama itu bukan penggantian dulu, tapi pemberhentian. Di undang-undang pemberhentian antar waktu baru penggantian antar waktu, itu beda konteks. Makanya suratnya dipandang oleh Dewan suratnya keliru. Salah, bahkan DPR itu mengirim surat ke mereka bahwa surat yang dimaksud itu keliru. Dan Pak Ruyanto berkeberatan terhadap itu karena yang dibuat di Mahkamah Partai itu ya itu SK itu yang dibuat, yang sampai sekarang tidak ada kabarnya. Kata orang Indonesia tidak ada amput-amputnya. Gitu Mas. Berarti kebenarannya ada ya dari Betul lah. Pak Dan Surya itu Paloh salah ada ya? satu objek yang digugat di Pengadilan Negeri Indramayu. Monggo silakan. Yuk. Gak apa-apa kita ini terbuka gitu. Biar jelas, biar terang benderang.